Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai video seorang ustadz ya. Pokoknya dia seorang muslim lah ya, apakah ustadz atau ulama, kita belum tahu pasti. Tapi yang jelas dia ini adalah seorang aktivis juga ya. Dia merasa malu dengan tindakan orang-orang muslim yang suka mengganggu ibadah Kristen, membubarkan ibadah dan menyegel gereja, bahkan menghancurkan gereja, membakar gereja ya. Jadi dia merasa malu dengan hal itu. Dan menurut dia justru tindakan seperti itulah yang kemungkinan besar menjadi kristenisasi gitu ya. Ya, jadi kristenisasi terselubung itu ya dilakukan dan diterapkan oleh orang-orang Islam sendiri gitu ya, karena mempromosikan kekristenan. Karena menurut dia dengan adanya insiden begitu, maka orang-orang muslim yang menonton itu merasa malu gitu ya. Akhirnya penasaran dengan agama Kristen, belajar agama Kristen, akhirnya mereka murtad. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang menjadi komentarnya soal kejadian yang sering terjadi di Republik Indonesia ini. Berikut videonya. Lalu di Binjai, Sumatera itu ada sebuah kejadian yang sangat unik, sangat menyentuh hati, sangat menginspiratif. Jadi cerita itu adalah ada sekitar 4 negara itu betul, itu ada korban, karena kultur yang sedang kepada aktivitas sosial mereka betul. Tapi mereka ternyata bertahan di tempat tertutup,
Oke, teman-teman sekalian saya cut terlebih dahulu ya. Sedikit kita berkomentar di sini. Ini saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang muslimah ini atau seorang ustadz dia ini ya. Teman-teman, kenapa saya setuju? Karena memang selalu dibuat bahasa selama ini ya di framing bahwa orang Kristen ketika beribadah di ruko, beribadah di rumah ya, itu sedang melakukan kristenisasi yang terselubung ya. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang fitnah sebenarnya ya menurut saya. Dan apa yang disampaikannya tadi itu benar-benar terjadi teman-teman sekalian. Banyak orang yang kemudian meninggalkan agama Islam dan memilih agama Kristen dan agama lain daripada memilih Islam itu karena ya ulah daripada umat Islam itu sendiri. Ulah daripada para ustadz-ustadz yang karbitan ya. Ustadz Karibitan itu seperti apa teman-teman sekalian? Saya kasih contoh seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Donditan, Ustadz Aristo, Ustadz Nandar, Ustadz siapa lagi? Bangun Samudra, ya kemudian Ustadz Feliciao misalnya. Kemudian ada Irene Handono ya. Ini adalah dadakan gitu loh. Ustazah dan ustadz dadakan bagi saya. Kenapa? Karena mereka justru ketika berceramah, mereka berdakwah, yang dibahas pasti Kristen. Pasti Kristen yang dijelek-jelekan teman-teman sekalian. Ya. Seperti ya Ahmad Kainama sangat jelas ya. Gitu. Jadi inilah yang merusak, yang menyebabkan justru ya orang Islam sendiri terganggu dengan hal itu dan memilih untuk murtad. Jadi apalagi kejadian-kejadian ya seperti pembubaran ibadah, penghancuran gereja, pembakaran gereja, dan ini juga salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang Islam murtad ya dan masuk ke agama Kristen karena dilihat ajaran Kristen, ajaran kasih, di mana kita mengasihi teman-teman sekalian, kita dicaci maki, kita dihina, kita tetap mengampuni karena Alkitab mengajarkan kita kasihilah musuhmu ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan bahkan kita diajarkan oleh Rasul Paulus juga di dalam Roma pasal 12 ayatnya ke-19 sampai ke-21 teman-teman sekalian, janganlah kamu menutup pembalasan, tapi berikanlah tempat bagi murka Allah. Sebab pembalasan itu adalah hak Allah. Nah, dia katakan dalam ayat 20, ya, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan melakukan demikian, engkau telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi intinya, ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah ajaran yang mengasihi musuh. Bukan hanya sesama kita, tapi juga musuh kita. Yang menganiaya kita, yang membakar gereja, yang menyegel gereja. Kita harus mengasihi mereka. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh seorang muslim ini ya. Wah, udah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan dia murtad. Dia masuk
Saya banget Oke, teman-teman sekalian, eh, di pernyataannya terakhir bahwa bukan sedang membela kekristenan ya, tapi justru membela agamanya sendiri. Saya setuju dengan hal itu teman-teman sekalian. Namun ada satu hal tadi yang merupakan kejanggalan baginya, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, menurut dia bahwa justru Islam itu diajarkan untuk menghargai gitu ya. Bahkan diberikan contoh tadi tentang Muslim ya, yang ya sudah kiai ya atau tadi ulama katanya ya, di mana justru murtad karena melihat aksi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Nah, kemudian dia juga memberikan contoh bahwa di zaman Nabi, ya Nabi mereka ya, Nabi Muhammad, bahwa di situ justru dia membela tempat-tempat ibadah, melindungi tempat-tempat ibadah. Nah, teman-teman sekalian, satu hal yang saya berikan komentar di sini. Kenapa justru orang-orang Islam yang ada di Indonesia ya suka menyakiti orang-orang Kristen dan kaum minoritas di Republik ini, itu karena sudah tersusupkan doktrin-doktrin ajaran agama Islam yang radikal bagi mereka. Contoh ya, selalu di frame mereka bahwa Yahudi itu pasti kafir, Yahudi itu pasti penjajah, dan Kristen itu kafir dan tempatnya adalah neraka. Gitu. Jadi sehingga ini satu alasan bagi mereka ya untuk menghancurkan kekristenan dan juga orang-orang Yahudi. Dan itu sudah dijelaskan dan ada juga ayat-ayat yang digunakan oleh orang-orang Islam yang khususnya para dai, para ustadznya yang mengajarkan demikian bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang Kristen. Ya, bahkan diajarkan juga ya, kalau nggak salah Buya Sakur hari itu pernah membongkar salah satu pengajaran dalam kitab kuning, apabila ada orang Kristen yang mengucapkan assalamualaikum, itu tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab pasti alaikasam ya, alaikum kasam atau bagaimana. Mampus buat kamu. Artinya teman-teman sekalian bahwa ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kemudian disalahartikan dan diberlakukan di zaman sekarang ini. Dan itu mereka berusaha untuk melakukannya di Republik Indonesia yang tentu saja beragam agama, bukan hanya agama Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya adalah ajaran Islam itu sendirilah yang harus dibenahi dulu. Ya. Artinya kalau ada orang-orang yang melakukan itu, harusnya ya seperti Majelis Ulama Indonesia, ya, dan juga ya forum-forum keislaman lah yang bertindak untuk menghukum orang-orang yang melakukan kriminalisasi itu, radikalisme itu. Harus gitu ya. Jadi dari pihak Islam sendiri yang menangkap mereka, yang melaporkan mereka ke polisi, lalu ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Karena kalau orang Kristen itu tidak akan bisa mampan, dan juga ya tentu saja itu sulit untuk ditangkap ya. Karena kita udah tahu pengalaman-pengalamannya. Ya, jadi seharusnya ya seperti Bapak ini, saran saya ya ajaklah ya teman-teman yang aliansi ulama ya bila perlu untuk menghukum mereka ya, melaporkan orang-orang tersebut yang mengganggu itu, karena bukan hanya saja agama Kristen yang dirusak tapi juga agama Islam. Jadi biar fair, sehingga kan orang-orang Indonesia ya khususnya kami orang-orang Kristen tidak menyangka bahwa oh ini ajaran Islam. Nah, buktikan dengan cara apa? Kalian sendiri yang harus menghentikan orang-orang Islam yang mengganggu peribadatan dan juga rumah-rumah ibadah orang-orang Kristen atau minoritas yang ada di Republik ini. Ya, baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah
apa yang disampaikan dalam video ini boleh menjadi berkat edukasi bagi kita supaya kita semakin hari semakin mengasihi dan juga menjunjung tinggi nilai kebersamaan di Republik Indonesia ini. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.